Lepaskan aku. Kau cuma anak angkat berani bersaing denganku? Bu, kita harus manfaatkan saat dia sakit untuk menghabisi dia. Aku tidak mau. Lepaskan. Minum ini dengan baik, aku janji. Kamu tidak akan merasakan sakit sama sekali. Minum obat ini. Pergilah ke neraka. Kalau dia mati di rumah, nanti kita bilang apa? Tenang saja, dia memang sering sakit-sakitan. Kau jaga di sini, aku panggil orang. Bilang saja dia sakit parah mendadak dan meninggal. Oke. Siang bolong petir apa sih? Dasar tua bangka. Apa maksudnya tidak paham cinta sejati? Sembarangan jodohkan orang, bikin dunia kacau? Apa maksudnya tidak paham cinta sejati? Tidak pantas jadi dewi jodoh? Cuma gara-gara hal kecil begini, benar-benar turunkan aku ke dunia manusia? Kamu manusia atau hantu? Ternyata tubuh asli mati seperti ini. Karena aku pakai tubuhmu, aku akan gantikan karma ini. Gagal bunuhku sekali. Masih mau coba bunuh kedua kalinya? Aku tidak. Saat membunuh Kok tidak mikir bakal dibunuh balik? Tolong. Mayat hidup. Bu, mayat hidup. Ini gimana? Aku tidak tahu. Dosisnya kurang? Diberi banyak tadi. Ini tali nasib sial. Tampaknya balasannya bukan padaku. Lalu ini kejadian apa? Justru tubuhku ini sudah mati. Kok masih ada tali jodoh? Apa-apaan ini, berisik. Ayah? Dia gila. Mau bunuh ibu dan aku? Sudah kuduga, kau wanita gila. Sungguh. Kalian berdua masih mau balik tuduh? Sial, tenaga gaib tidak terkumpul. Nak, lihat ini. Nenek, bagaimana bisa pasang iklan cari jodoh seperti ini? Sekarang aku jadi bahan tertawaan seisi kota. Hidupmu tinggal berapa hari lagi? Kau juga tidak dekat-dekat wanita. Nenek seumur hidup tidak akan lihat kau menikah, apalagi gendong cicit. Nenek, jangan bicara begitu. Nenek pasti panjang umur. Kau juga tidak mau nikah, buat apa panjang umur? Mata buta ya? Ini perasaan kekuatan jodoh. Jodoh dengan aku atau dengan tubuh ini? Energi negatif terkumpul, titik guanyuan tersumbat. Nenek, ada orang jahat kejar aku. Tolong aku dong. Wah, cepat masuk. Kenapa aku harus bantu kamu? Sabar. Nek, kamu baik banget, nanti ditipu. Gushao. Kamu datang buat nengokin aku? Aku seneng banget. Pergi. Siapa suruh sentuh aku? Xiaoye, Nona sudah diatur. Pulang. Jangan biarin siapa-siapa ganggu aku. Ngerti. Xiaoye habis disentuh cewek, gak boleh ketemu siapa-siapa. Rasanya nyaman banget sekarang. Pijatku bisa ngeringankan energi yang numpuk di tubuhmu. Tapi cuma nyobatin gejala, gak bisa nyobatin akarnya. Gak bisa ilangin total. Udah cukup. Banyak ahli aja gak bisa ngeringanin gejala. Nek jujur aja ya sama kamu. Kalau kambuh, Nek pengen mati aja. Kalau bukan karena sayang sama cucu gak guna ini, Nek udah ikut Lauhu pergi. Dokter gak berguna. Penyakit Nek ini udah bisa dibalik. Ya, cucumu mana? Aku ada urusan sama dia. Kayaknya di kamarnya. Aku anterin kamu cari dia. Gak usah.
aja saluran energi Wiberin, gak boleh jalan-jalan. Istirahat dulu. Aku aja yang cari dia. Oke, Gu Yanchen. Siapa kamu? Gu Yanchen mana? kamu ngapain? Masuk kamarku seenaknya. Kamar kamu? Bukannya ini. Kamar Gu Yanchen? Sial, jangan sampai dia tahu. Aku Gu Yanchen. Apa? Kok bisa gitu? Kamu teriak-teriak apa sih? Kok kamu bisa jadi jodohku? Walaupun jodoh mungkin gak cuma satu. Tapi jodohku gak mungkin cewek kan? Kamu mau ngapain sih sebenarnya? Cari alasan dulu buat menjawab. Aku tabib sakti. Aku lihat tubuhmu gak normal. Aku bantu periksa. Kamu tabib sakti. Cepat pergi dari keluarga Gu. Pergi? Sayang, aku belum ada rencana pergi dari keluarga Gu. Walaupun gak tahu situasinya gimana. Tapi dia sama Gu Yanchen. Dua-duanya jodohku. Kalau dilepasin, entah jodoh berikutnya di mana. Harus tinggal di keluarga Gu dulu. Dasar, kok cewek itu langsung hilang aja ya? Selama bertahun-tahun ini, harta warisan ibunya sudah habis aku habiskan. Dia sudah tidak berguna lagi bagi keluarga kita. Walaupun begitu, dia tetap adalah pewaris wanita itu. Kalau dia keluar dan bicara sembarangan, semua orang akan berpikir kita menelan harta keluarga Liu. Bukankah itu lebih memalukan? Siapa yang berani bilang begitu? Aku sobek mulutnya. Ibu kamu benar. Keluarga Liu toh keluarga terkemuka berabad-abad. Kalau sampai orang bilang kita memakan keluarga yang punah, nanti kamu mau masuk keluarga Gu akan lebih sulit. Ini tidak boleh. Bu, cepat bantu aku cari akal. Tenang, selama ibu ada, pasti tidak akan. Dia akan merusak rencanaku. Beritahu semua orang di perusahaan. Harus temukan dia. Dia pergi terburu-buru, tidak bawa uang, mungkin belum jauh. Kalau ketemu, jual saja dia ke pelosok gunung. Begitu masalah selesai. Bagus, lakukan begitu. Wah, kalian berdua datang. Lagi ngapain? Ayah, ibu, ini teman baikku. Kalian anak muda ngobrol saja. Kalian lanjut ngobrol ya. Terima kasih, ayah. Kalian duduk. Adong 3 hari lagi akan mengadakan pesta ulang tahun. Pujaan hatimu, Raja Dingin Gu Yanchen, sudah berjanji mau datang. Aku sudah bantu datangkan orangnya. Wan King, bisa tidak kamu taklukkan dia? Tergantung kemampuanmu. Kalian ngobrol, aku cari Paman Liu urus bisnis. Bisnis lagi, kok kamu lebih tertarik? Cari uang daripada sama aku? Sebentar lagi balik. Hei. Yang kamu bilang kemarin, kuda putih berotot 8 perut itu. Dasar kamu rakus. Tenang. Aku yang atur. Kamu tidak enak badan? Sini, aku periksa. Jangan sentuh aku. Kamu kenapa? Sama-sama perempuan. Kok panik? Jangan-jangan. Kamu itu. Ah, si lesbian legendaris? Jangan ngawur, aku cuma tidak suka disentuh orang asing. Hei, jangan lupa bilang ke Gu Yanchen ya. Aku bisa mengobati penyakit nenek, tapi dia, kalau mau aku selamatkan nenek, dia harus mau menikah denganku. Apa yang kau omongkan? Kalau nggak percaya, suruh dia tanya langsung ke nenek. Aku duluan ke nenek ya. Ingat suruh dia cari aku. Dokter baru periksa kondisi nenek. Memang sudah jauh membaik. Kamu beneran bisa sembuhin nenekku? Gak bohong kan? Kalau bisa sembuhin nenekku, berapapun uangnya aku kasih. Aduh, anak ini, momonya cuma uang mulu. Di dunia ini, banyak hal yang gak bisa diselesaikan cuma pakai uang. Betul, aku nggak mau uangmu, aku mau kamu. Kamu sana. Xiaoling, katakan, apa yang kau mau? Nenek, aku nggak mau uang, nggak mau kekuasaan. Aku mau dia, nenek. Nenek aja yang putusin biar dia nikah sama aku. Gak bisa, gak bisa. Nikah sama kamu gak bisa. Dia kan satu-satunya penerus keluarga Gu. Nenek gak bisa, demi diriku sendiri, nyuruh dia masuk keluarga kita. Tapi, dia bisa nikahi kamu. Ibu juga boleh sih. Nenek bilang apa? Nenek tunggu dulu, kamu sini. Nenek, aku dulu ya. Hehe. Sekretaris Hao, kemari. Nenek, Bagaimana menurutmu? nenek, cocok sih, pria tampan wanita berbakat. Nona Liu emang agak aneh, tapi kalau nggak aneh,
Mana bisa nahan si tuan muda kan? Aduh. Justru aku, kalau bukan karena penyakit ini, cucuku ini. Dia juga nggak pernah dekat-dekat sama wanita yang nggak ada hubungan darah. Kalau karena ini, penerus keluarga Gu, habis aku mati nanti, aku malu ketemu nenek moyang keluarga Gu. Kamu mau apa sih sebenarnya? Sudah ku bilang, mau nikah sama kamu. Tapi, kayaknya kamu nggak mau nikah sama aku. Oh, aku tahu. Kalian cowok-cowok kan suka gengsi. Tapi gak apa-apa. Aku yang nikah sama kamu aja. Oke, kamu juga rakus ya? Nggak cuma mau uang. Tapi mau seluruh harta keluargaku. Aku nggak mau uang keluargamu. Aku bisa tanda tangan perjanjian. Aku nggak mau harta keluargaku sedikit pun. Aku hanya mau kamu, orang yang ditakdirkan untukku. Kamu Miller, jangan lihat aku dengan mata anjing Husky MU. Mata anjing begitu melihatku. Nggak tahan. Hahaha, cepat masuk ke mangkokku. Ah. Oke, kamu mau menikah denganku? Aku setuju. Kenapa tiba-tiba setuju? Aku setuju, tapi kamu harus kasih tahu aku. Kenapa mau menikah denganku? Karena kita berjodoh. Berjodoh ya harus bersama-sama. Jangan dekat-dekat, bicara yang jujur. Aku bicara jujur. Aku suka kamu. Aku cinta kamu. Aku jatuh cinta padamu. Kamu ini emang bukan jatuh cinta, ini jelas. Ngidam tubuhku, kamu mesum. Kalau kamu bilang begitu, ya nggak salah juga. Tapi, bentuk tubuhku juga lumayan, kan? Kamu juga nggak rugi. Kamu harus menikah denganku. Iya, anggap saja kamu ganteng, disukai semua orang. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku adalah Dewi Dijun yang terperangkap di hutan Heisong, buatan pada dasar di Gunung Kong. Kamu adalah Kang Sanjang yang disukai semua orang, bunga pun mekar melihatmu. Ayo, sayang, mari kita bersama-sama. Stop. Kamu nggak percaya aku? Aku jelas nggak percaya. Tapi kalau kamu nggak mau bilang, aku juga nggak tanya lagi. Aku setuju menikahimu. Tapi, kamu harus sembuhkan nenekku dulu. Asal kamu bisa sembuhkan dia, aku akan menikahimu. Ini, aku nggak bisa janji. Aku nggak bisa. Sembuhkan nenekmu sepenuhnya. Aku cuma bisa tahan sementara sekarang. Kalau nggak, dalam 3 hari, nenekmu akan meninggal. Kamu serius? Jelas serius. Kamu juga harusnya bisa rasakan, kan? Nenekmu sudah dalam kondisi sekarat. Lalu, gimana caranya sembuhkan nenekku? Sekarang aku nggak punya peralatan, nggak bisa sembuhkan nenekmu sepenuhnya. Tapi, selama aku ada di sini, aku bisa tahan energi jahat dalam tubuh nenekmu. Tahan 1,5 tahun, nggak masalah. Oke, sepakat. Aku menikahimu. Oke, janji harus ditepati. Aku ambil sedikit bunga dulu, ya. Bunga apa? Tuan muda, nenek memanggilmu. Aku nggak lihat apa-apa. Lanjutkan. Sial, ketemu cewek lagi. Ternyata ciuman rasanya seperti ini. Ini adalah kekuatan spiritual. Benar seperti yang dikatakan Dewa Bulan, kami peri jodoh. Hanya dengan menyentuh orang yang berjodoh, akan mendapatkan kekuatan spiritual. Hanya ciuman saja sudah dapat banyak energi spiritual, apalagi kalau berlatih ganda. Bukankah jarak kembali ke surga tidak jauh lagi? Lumayan, aku pergi dulu. Menyentuh wanita. Mengapa tidak ada rasa sakit di hati? Aku jelas disentuhnya, bahkan dicium paksa. Tapi aku tidak berubah jadi wanita, jangan-jangan. Menyentuhnya, aku tidak akan berubah wujud. Nenek, tadi aku lihat. Nona Liu dan tuan muda kita berciuman. Iya, Aduh, leluhur ada rohnya. Lihat kan? Yancenku punya wanita. Langit punya mata. tuan muda. Liu Qingling mana? Di dalam, membodohi nenek habis-habisan. Mengusirku keluar. Iya. Nek, tubuh Anda ini bukan penyakit. Sebenarnya Anda bisa hidup sampai 100 tahun, sama sekali tidak masalah. Hanya saja entah mengapa, tubuh Anda ini terkena gangguan roh jahat, energi in terkumpul. Menyumbat meridian Anda, tapi tidak apa-apa. Aku setiap 7 hari akan bantu melancarkan. Tidak ada masalah lagi. Wah bagus, setelah kamu pijat aku. Enak sekali, Xiaoling.
Yan Chen setuju menikahimu? Setuju, setelah kita malam pertama. Kemampuanku akan meningkat pesat. Nanti aku buatkan jimat untuk Anda. Anda akan beracun. Wah, bagus sekali. Sekarang aku hanya ingin kalian berdua cepat menikah. Biar aku cepat punya cucu gemuk. Nek. Benar-benar tidak ada rasa akan berubah wujud. Hanya dengan sentuhan kulit dengannya, ada kekuatan spiritual masuk tubuh. Orang yang berjodoh sangat berguna. Tuan muda, Anda tidak alergi wanita lagi? Kalau Anda benar-benar obati nenek, aku pasti tidak akan memperlakukan Anda buruk. Tapi kalau Anda menipu nenek dengan hal-hal aneh, aku tidak akan membiarkan Anda. Tapi, Tidak ada tapi. Xiaoling, Yan Chen punya penyakit aneh. Dia alergi pada wanita yang tidak ada hubungan darah. Tapi dia tidak alergi saat menyentuhmu. Kamu mau menikah atau tidak? Nenek. Kalau tidak menikah, nenek benar-benar akan celaka. Aku tidak ingin dia mati dengan penyesalan. Lagi pula, menyentuhnya juga tidak apa-apa. Menikah juga bisa menghentikan rumor tentangku. Mereka bahkan menyebarkan rumor bahwa aku suka sesama jenis. Sungguh keterlaluan. Mereka bahkan mengatur model pria untukku, dan mau menyerahkan diri padaku. Benar-benar keterlaluan. Baiklah, menikah saja. Tapi, pernikahan resmi harus menunggu dia menyembuhkanmu, nenek. Kalau begitu, kita adakan pesta pertunangan dulu. Sebarkan beritanya. Biar mereka tahu, keluargaku punya istri muda. Lihat mereka masih berani menghitung keluargaku setiap hari. Nenek, soal ini, sepertinya jangan terlalu heboh dulu. Kebetulan minggu depan, Yang Master akan menghadiri pesta ulang tahun Yang Master Lin. Lebih baik kita umumkan saat itu. Baik, sudah diputuskan. Kenapa dia bersama Yang Master Gu? Yang Master Gu, tamu langka. Yang lebih langka, Yang Master Gu yang tidak pernah dekat dengan wanita. Ternyata membawa teman wanita ke pesta ulang tahunku. Ini kehormatan besar bagiku. Kakak Lin terlalu ramah. Ini tunanganku, Nona Liu. Nona Liu. Tunangan? Yang Master Gu sudah bertunangan? Ini berita besar. Entah berapa banyak pria dan wanita cantik yang akan patah hati mendengar ini. Wan King, pria impianmu, sudah punya wanita, tapi sayang bukan kamu. kenapa orang itu bicaranya aneh? Dia putra keluarga Lin, ada konflik bisnis denganku. Kamu tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana. Makanlah sedikit. Baik, Aku yang akan urus pergaulan. baik. Oh ya, nomor teleponmu berapa? Nomor? Nomor apa? Kamu tidak punya ponsel? Tidak. Ini ponsel cadanganku, pakai dulu. Ingat, jangan pergi kemana-mana. Ngomong-ngomong, Dewi yang naik ke langit pernah bilang, di dunia ada benda ini. Namanya ponsel. Beberapa Dewi sangat obsesi dengan ponsel. Bilang tanpa itu. Di langit tidak semenarik di dunia. Benda kecil ini. Benar-benar seasyik itu? Kakak, kenapa kamu bahkan tidak tahu cara pakai ponsel? Kenapa kakak sendirian di sini? Dia adalah kakakmu. Masa dia nggak tahu, dari kecil kamu udah suka sama Yang Master Gu. Sampai teganya rebut cowok adik sendiri, nggak tahu malu banget. Aduh Yang Master Lin, jangan ngomong gitu ke kakak. Entar kakak marah, dia kan dari kecil di desa gede. Masa bisa ngerti yang namanya sopan santun sama rasa malu? Yang paling gue benci tuh, cewek yang suka merayu cowok orang. Apalagi yang merayu cowok saudara sendiri, nggak tahu diri. Gue bantuin kamu balas dendam. Kalian berdua lagi main komedia. Kamu bener-bener nggak sopan, nggak nanya-nanya gue siapa. Jangan kira Gu Yan Chen bisa jagain kamu. Kalau soal rebut cowok, dia yang rebut cowok gue. Masa kamu suka sama gue, jadi cemburu. Kakak, kamu ini nggak tahu malu banget sih. Masa yang Master Lin bisa suka sama kamu? Pacar yang Master Lin tuh, setia banget sama dia. Mereka kan cinta sejati. Cinta sejati. Tapi gue nggak lihat benang merah jodoh di kamu. Yang ada cuma benang bencana aja. Kamu ngomong apa? Hari ini kamu bawa cewek kan? Iya, Itu cinta sejatimu kan? tentu. Tapi dia sekarang lagi di kamar cowok lain. Bohong, gue nggak percaya. Yang Master Lin, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Dia kan dari desa, nggak ngerti apa-apa. Cuma ngomong asal aja di sini.
Tapi benang bencana ini nunjukin pasangan bencanamu. Itu playbook kelas kakap. Dan lagi di kamar sebelah. Kalau kamu berani bohong, kamu mati. HMPH. Yang Master Lin, Ribet banget ya. jangan dengerin Liu Qingling ngerusak hubungan. HMPH. Wah, api ketemu minyak, pelakor sama pezina. Diam, jangan nambah-nambah masalah di sini. Adik baik, ini kamar yang gue sewakan. Coba kamu tanya ke resepsionis, siapa yang sewa? Mesyar kuda putih. Adik baik, mainmu heboh banget ya. Siang Yujia, kamu ngapain? Gue baik-baik ke kamu berani selingkuhin gue. Kamu sendiri nggak bisa kasih gue puas, masa nyalahin gue cari camilan di luar? Iya kan, Wan King? Kamu juga tahu soal ini. Liu Wan King, cuma karena demi hubungan kita sebagai teman sekelas. Apakah kamu pantas masuk ke kalangan atas kota Longcheng? Ini balasan yang kamu berikan padaku? Tuan Lin, kamu sepatutnya bersyukur pada dirimu sendiri. Bisa tahu hal ini lebih awal. Kalau tidak, setelah kamu menikah. Baru tahu kamu diselingkuhi. Bukan kamu akan kehilangan uang dan cinta sekaligus? Mulai sekarang, Siang Yujia, aku tidak akan menghabiskan 1 sen pun untukmu. Semua aset keluarga Lin, kualifikasi VIP MU, semuanya dicabut. Semua yang aku berikan untukmu. Mobil sport, perhiasan, tas, kamu harus kembalikan semuanya padaku. Kamu tidak boleh lakukan ini padaku, Wan King. Tolong bujuk dia untukku, aku hanya bermain-main saja. Aku benar-benar mencintaimu. Tuan Lin, Xiao Yu sudah menyadari kesalahannya. Kali ini maafkan dia saja ya. Kamu juga sama. Kualifikasi VIP MU juga dicabut sekaligus. Tuan Lin, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku. Tuan Lin, menurutku kamu bukan orang jahat kok. Kalau memang itu jodoh yang buruk, putuskan saja kok. Kalau ditunda terus, kamu bisa mendapat bencana berdarah loh. Jangan menambah api di sini. Kamu benar. Mulai hari ini, kita putus total. Dan aku juga akan mengusirmu keluar dari kalangan atas kota Longcheng. Membuatmu menjadi bahan tertawaan kota Longcheng, tidak akan pernah bisa masuk ke kalangan sosialita lagi. Pergi mati saja. Wanita benar-benar kejam, berani menyerangku juga. Jodoh buruk sudah diputus. Tuan Lin, mulai hari ini. Kamu bebas. Terima kasih karena sudah membuatku melihat dengan jelas wajah asli mereka. Tuan Lin, Diam saja. Kamu dan dia sama saja, benar-benar sekongkol. aku akan minta orang bunuh kamu. Nyonya Liu. Terima kasih atas kedatangan kalian hari ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami juga sangat senang kok. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami juga sangat senang. Ada apa ini? Bu, aku sudah susah payah bersikap rendah hati. Baru bisa kenal Lindong. Tapi kakak malah merusak hubungan kita. Membuat Lindong marah padaku. Kerja sama antara ayah dan keluarga Lin, kayaknya tidak akan jadi lagi. Wanita ini benar-benar serigala tak tahu terima kasih yang tidak bisa dididik. Wan King, dengar ya. Asalkan kamu bisa menikah ke keluargaku. Keluarga kita akan dapat kekayaan berlimpah. Tapi tuanku selama ini tidak menerima permintaanku. Ibu tahu, makanya. Ibu khususnya minta obat dari Dewa Tua. Bu, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Kalau aku jadi Nyonya Gu, kamu bakal jadi wanita super kaya. Terima kasih, Tuan Gu. HMPH, kamu duduk dulu di sini. Video-video ini memang bagus. Ada semuanya. Mau cari masalah apa lagi? Aling, hari ini adalah hari bahagiamu. Ibu minum untukmu, semoga kamu bahagia. Bisa, aku nggak mau minum. Jangan pergi dong. Ayahmu memang ayah yang menikah masuk ke keluarga kita, tapi dia sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Makan, tempat tinggal, tidak ada yang kurang untukmu. Tapi sekarang kamu sudah dekat dengan keluargaku. Langsung mau menginjak keluarga Liu? Makan dan tempat tinggal? Itu pakai uang peninggalan ibuku. Paman sekarang sudah pegang sebagian besar uang keluarga kami. Pasti pengen langsung tendang aku, biar aku hilang. Anak ini, kok bisa berpikir begitu? Sudah dibesarkan bertahun-tahun. Kami sudah lama menganggapmu seperti anak sendiri. Aku anak sendiri? Aku dianggap anak sendiri? Mainan dan mesin ATM kali. Jangan coba-coba ganggu rencana Wan King. Keluarga Liu kan keluarga terhormat ratusan tahun.
Kamu nggak tahu diri gini. Malu keluarga Liu ditaruh di mana? Ayo kita nilai yang benar. Iya, ini namanya apa sih? Iya, Tuan Gu, selamat bertunangan. Aku nggak peduli urusan keluargamu, tapi lebih baik kamu singkirkan pikiran yang nggak seharusnya. Tuan Gu, minum dulu gelas ini. Nanti kita jadi satu keluarga. Habis kamu minum, kita langsung jadi pasangan. Liu Qingling itu perempuan apalagi urusannya? Kalau diterusin ribut, ketemu dia bisa bahaya. Sudahlah. Lebih baik hindari masalah. Tuan Gu jago minum ya? Tuan Gu. Aku antar kamu istirahat. Aling, aku tahu kamu masih menyalahkan aku dan ayahmu. Tapi, waktu kecil kamu dikirim ke desa. Kami juga terpaksa. Kamu harus mengerti kami. Nggak capek bohong terus? Kayak lalat, bikin pusing. Diam kamu. Ini obat keras. Sial, ini pil. Bukan untuk orang biasa. Liu Wanqing dapat dari mana? Obat multifator ini? Kalau nggak bisa netralin racun, dia bisa mati. Untung ada sedikit energi spiritual, dia juga jodohku. Kalau nggak, repot banget. Ah. Selesai, hilang. Itu artinya dia sudah dikendalikan obat. Waktunya tidak banyak. Setelah malam ini, akulah Nyonya Gu. Yan Chen, Liu Qingling. wanita itu lagi, demi bisa berhubungan denganmu. Panggil aku apa saja. Ayo, aku bantu kamu istirahat di kasur. Tidak, kamu bukan Liu Qingling. Aku ini. Jangan mendekatiku. Kalau kamu tidak tidur denganku, kamu akan mati. Guan Chen. Siapa kamu? Kenapa pakai bajunya? Cepat katakan. Kamu sembunyikan Guan Chen di mana? Pura-pura mati. Kamu sembunyikan Guan Chen di mana? Cepat keluarkan. Kekasih gelap Guan Chen, ketemu lagi. Apa katamu? Dia kekasih gelap Guan Chen. Iya, kamu tidak tahu? Bukannya kamu tunangannya? Kok kekasih gelapnya? Kamu cuek saja. Walaupun aku tunangannya, tapi siapa yang dia suka? Mau bersama siapa? Aku tidak akan ikut campur. Ternyata wanita jahat. Kamu yang main-main. Cepat serahkan Guan Chen padaku. Aku malah mau tanya, kamu kasih obat terlalu banyak padanya. Kalau tidak segera diselamatkan, dia hancur. Aku tidak kasih dia obat apa-apa. Dia memang jatuh cinta padaku. Dia bertunangan denganmu karena hubungan orang tua. Terpaksa saja. Aku tidak suka kamu. Urusanmu apa? Cepat katakan. Kalau tidak, aku patahkan lenganmu. Kalau tidak mau cacat, cepat katakan yang sebenarnya. Aku bilang. Aku yang bawa dia ke sini, lalu dia kabur. Aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Sepertinya jujur. Urusanmu selesai di sini, cepat pergi. Cepat pergi dari sini. HMPH, Benang merah masih ada, artinya dia belum mati. Guan Chen, kamu di mana? Kita belum latihan ganda. Kalau kamu mati, gimana? Kamu gimana? Sudah baikan sedikit? aneh, hati tidak sakit lagi. Tubuh mau kembali. Tidak boleh. Jangan sampai mereka tahu. Mati pun harus jaga rahasia ini. Aku agak tidak enak badan. Aku mau ke toilet. Oh, Liu Qingling. Cepat katakan, kau taruh Guan Chen di mana? aku akan kasih tahu. Cepat katakan, atau bisa ada korban jiwa. Kau mengaku memberinya obat? Memang, kenapa? Pokoknya kalau dia tidur denganku.
Dia tak bisa menolak. Aku punya banyak cara buat nikah dengannya. Kalau kau, jangan kira karena tunangannya. Bisa jadi Nyonya Gu? Aku kasih tahu. Posisi itu cuma milikku. Kalau tak mau mati, pergi sana sekarang. Lin Wanqing, aku peringatkan kau. Kalau tak mau nama jelek, pergi jauh-jauh dari sini. Dan, kalau Gu Yantian ada masalah apapun, aku kuburkan kau hidup-hidup. Liu Qingling, akan kukuliti kau nanti. Dasar sembarangan lari. Aku pakai energi bantu. Jaga jantungmu, tapi kau demam dan muntah darah. Harus ke rumah sakit. Istirahat dulu di kamar. Nanti cari pacarmu, baru antar kau ke rumah sakit. Lepaskan, aku tak sakit. Bandel amat. Dengar baik-baik. Atau ku hajar kau. Percaya? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Sama kayak ibumu, diam 1 jam. Ah? Sebaiknya cepat ke rumah sakit. Kalau tidak, tak bisa bicara lagi. Mana dia? Pergi kemana? Syukur masih sempat. Kenapa ada energiku di tubuhnya? Energi jaga jantung. Untung tak parah, tapi efek obat belum hilang. Energi terus mengalir, nyaman sekali. Mau kemana? Menyelamatkan pacarmu. Aku antar dia ke rumah sakit. Aku juga sakit, gairah membara. Selamatkan aku dulu. Tapi, Tak ada tapi. Bisa bicara lagi? Kapan Liu Qingling? bisa ilmu sesat ini? Iya, aku juga tak dengar dia bisa. Hal aneh seperti ini. Itu cuma trik orang zaman dulu. Buat nakut-nakuti orang. Tak usah kalian pikirkan, Terima kasih, Dewa Tua. karena dia menghalangi jalanmu. Maka ambil saja jimat ini. Taruh di kamarnya, dia pasti akan sial terus. Ah, ilmu gaib tidak boleh disebarkan sembarangan. Hari ini kamu harus tinggal di sini. Bantu aku latihan ganda. Nanti, aku akan memberimu jimat. Dewa Tua, Wanqing masih kecil. Tidak bisa jadi kuali latihanmu. Malam ini aku yang tinggal. Melayanimu. Sebenarnya, siapa yang mau minta jimat? Bahkan karma kecil saja tidak bisa terima. Jangan bicara soal keinginan terkabul. Dewa Tua, HM. Wanqing melayanimu. Asalkan kau bantu Wanqing. Baik. Sial, kenapa bisa gila nafsu melakukan hal seperti ini? Bagaimana aku menjelaskan padanya? Ini urusan pria wanita, meski aku Dewi Jodoh. Sudah banyak menghubungkan tali merah, tapi urusan pria wanita memang belum pernah alami. Tak heran banyak pria wanita terlena, memang indah. Kaya, banyak sekali energi spiritual. Lebih banyak dari setahun aku berlatih susah payah. Aku tidak mau berdalih. Maaf. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kenapa minta maaf? Apa kamu tidak suka? Kamu tidur sampai bodoh. Lagi. Ternyata kamu benar-benar menginginkan tubuhku. Kenapa? Apa kamu tidak bisa? Kekasih kecilmu belum dilarikan ke rumah sakit. Kita tidak bisa hanya asyik sendiri melupakannya. Saya sudah mengantarnya ke rumah sakit. Dia baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Tunggu, aku merasa kamu sedikit pun tidak peduli pada kekasihmu. Jujur. Apa kamu sering melakukan hal ini dengannya? Denganmu ini pertama kalinya. Benar. Aku bersumpah, percayalah padaku. Kamu tidak perlu bersumpah. Lihat awalnya kamu. Canggung sekali. Jelas-jelas ayam jantan muda. Kamu juga bukan pertama kali. Aku juga pertama kali. Jadi kita masih canggung. Tidak sempurna. Kamu benar. Sekarang kita sudah punya pengalaman. HM. Cucu bodoh, Nenek, lihat lagi kamu tersenyum-senyum sendiri kayak kucing yang mencuri ikan. gak ada itu kok. Kamu berani mencuri ikan? Sudah punya aku masih berani selingkuh? Nenek jangan dengar dia ngawur. Aku gak kok nenek. Ah, Kamu jelasin dong, aku gak.
Aduh, Aku bukan, aduh. Aku nggak. wah kalian anak muda bagus. Sering-sering aja. Wah. Nenek suruh dapur bikin sup goji chives teripang buat kamu. Biar sehat. Wah, nenek cuma berharap kalian berdua cepetan usaha, kasih nenek cucu cakep. Kamu juga mau sehat? Baik, sama-sama sehat. Kalau gitu aku bantu dulu ya. Oh iya nenek, jangan lihat cucu nenek kelihatan bego. Dia di luar, dia punya simpanan juga loh. Apa? Wah, aku kapan? Dasar anak kurang ajar. Ah, Berani-beraninya punya selingkuhan. Lihat aku pukul kamu mati. nenek, aku nggak nenek. Pukul mati kamu. Selain pulihkan tenaga lewat latihan ganda, harus ambil lagi jabatan Dewi Jodoh, tetap harus banyak bantu pasangan kasmaran. Jalin benang merah. Sekarang ada internet nih. Bisa jodohin banyak orang dong. Siapa lagi yang berani bilang, aku nggak layak jadi Dewi Jodoh? Nyonya muda, ada yang perlu diperintah? Oh gini, aku lihat semua lagi sibuk akhir-akhir ini. Aku nganggur sendiri juga nggak enak, mau cari kerjaan. Cari kerjaan? Nyonya muda mau ngapain? Jodohin orang, jadi mak comblang. Aku lihat di HP mereka. Ada konsultasi percintaan, aku mau itu. Oh, mau jadi mak comblang online ya? Itu harus live nih. Gini aja, perusahaan kita punya platform live sendiri. Aku buatkan akun buat ibu aja. Soal traffic awal, serahin ke aku. Oke, aku bisa pakai sekarang. Halo semua. Selamat datang di live jodohku. Aku Dewi Jodoh kalian, khusus bantu kalian nemuin pasangan jodoh sejati. Banyak banget orangnya, bakal jadian berapa pasangan nih? Kayak nih, ini lebih banyak dari dupa di kuil dewa bulan tua itu. Nanti balik ke kayangan, tempelin muka si tua itu. Suruh kamu memaki aku, buang aku ke dunia, suruh aku belajar cinta sejati. Besar mulut ya, cuma ngaku-ngaku Dewi Jodoh aja. Katanya bisa bantu orang cari cinta sejati. Hah? Jangan-jangan cuma tipu-tipu biar ikut kursus cari jodoh palsu. Cari cinta sejati? Cuma ajarin perempuan nipu duit cowok. Berani-beraninya ngatain aku. Walaupun yang ngatain itu San Wukong dari surga. Aku bakal blokir pintunya, ngomelin dia 3 hari 3 malam. Sekarang aku punya mesin ATM buat naikin level. Tenaga gaib banyak banget. Beda sama waktu baru turun, jangan coba-coba ganggu aku. Lihat deh gimana aku ngadepin kalian, biar kalian jadi pasangan sengsara. Kalau enggak, aku bukan Dewi Jodoh. Kasian banget hidup lo sampai sekarang. Udah kerja keras bertahun-tahun di perusahaan. Masih jadi karyawan kecil aja. Lo ngomong apaan sih? Orang tua lo susah payah ngumpulin duit buat beliin rumah buat lo. Nabung buat DP. Lo malah jadi peliharaan. Sekarang, cuma bisa hidup dari ngantar makanan. Kasian banget. Bohong, aku enggak. Aku bukan. Ngantar makanan aja kikuk, sering dikeluhin. Ngomong kasar itu ada hukumannya. Berani-beraninya ngutuk aku. 3, 2, 1, hukumannya datang. Keluar, aku enggak bakal ngelupain lo. Walaupun aku dewa, aku nggak bisa suruh orang mencuri aki motor lo. Beneran segitu kebetulan? Dengar ya, aki motormu dicuri itu masih kecil. Masalah sial lo bakal dateng terus-terusan. Kalau lo enggak mau ketiban sial, dari sekarang banyakin berbuat baik. Jangan sembarangan ngomong, dewa masih bakal lindungin lo. Aku beneran bakal ketiban sial? Dewa ada di mana-mana, asal lo berbuat baik. Dewa juga pasti bakal lindungin lo. Wah jagoan dunia, segitu doang keberaniannya. Berapa bayaran buat acting? Ajak aku dong. Omongan kayak gitu. Nenekku aja nggak percaya, nganggep kita bodoh. Pura-pura jadi dukun, mending nari buat gue. Bikin gue senang, mungkin gue kasih tip. Mulutnya kok busuk banget, kalau lo ada di depanku. Aku sobek mulut lo. Nari ya? Aku enggak bisa nari, tapi pacar lo narinya jago banget. Dia nari di mana ya? Oh, Heavenet. Narinya disukai banget. Hah, ngaco lo, pacarku mahasiswi. Gimana? Masih enggak percaya kalau kepala lo udah hijau kayak padang rumput? Malam ini jam 7, datang ke pintu masuk Tian Shang Renjian. Coba lihat, apakah pacarmu kerja di sana? Kamu bilang, nyonya muda buat sebuah siaran langsung jodoh, jadi mak comblang buat orang. Iya, dia senang banget, cuma Cuma apa?
Nyonya muda belum banyak jodohin orang, tiap hari di siaran langsung cuma saling caci maki, banyak yang lapor, tapi dia populer banget. Sekarang dia jadi host baru yang lagi naik daun. Hah? Emang dia jago banget nyerocos? Soal nyumpahin orang gak pernah mundur. Ratu debat dunia. Tapi laporannya banyak banget, ini nggak baik buat reputasi keluarga Gu. Kalau orang-orang tahu, Nyonya muda keluarga Gu tiap hari nyumpahin orang di siaran langsung, nggak boleh. Laporannya udah kebanyakan. Tutup aja siaran langsung Nyonya muda. Jangan tutup siaran langsungnya. Kalau kamu tutup, dia datang nyumpahin aku gimana? Gini aja. Kamu sembunyi di siaran langsungnya, bantu dia ngomong. Atmosfernya dikasih seru. Kalau yang nyumpahin dia kebanyakan, langsung cari beberapa orang. Bareng-bareng nyerang dia. Oke. Siaran langsung Dewi Jodoh. Bantu kamu cari cinta sejati. Di dunia ini mana ada cinta sejati? Semuanya penipu. Ini orang bukan. Tunangan Gu Yanchen? Gimana sih? Nyonya muda keluarga Gu yang terhormat. Kok jadi host sih? HMPH. Ini jadi mak comblang atau jadi tukang nyumpah? Ketemu terakhir, mulut cewek ini emang tajam banget. Dewi Jodoh, aku tulus nanya, cinta sejatiku di mana? Cinta sejatimu? Mau cari cinta sejati? Pertama-tama, kamu harus berhenti minum, bersih-bersih diri dulu. Kalau keluar, minimal jadi orang normal dong. Siapa yang mau sama pemabuk, raja jorok? Yang badannya bau sampai kecoa aja jijik? Beneran tukang nyumpah. Tapi dia tahu gimana aku sekarang jadi pemabuk? Beneran bau banget, ih. Gue kesel banget. Ada apa? Gagal lagi? Bu, cewek itu keluar masuk gak jelas, gak ada kesempatan. Taruh jimat di badannya. Dengar-dengar, dia mau sama Gu Yanchen. Urus pernikahan, cuma gak mau adain pesta. Cewek gak tahu malu ini. Gak ada pesta, langsung aja kasih diri keranjang, Bu. Atau kita cari kesempatan minta maaf aja? Gu Yanchen sangat menyukai dia. Bagaimana jika dia bicara buruk tentang keluarga kita di depan keluarga Gu? Itu akan menjadi bencana. Aku bisa menahan sedikit kesulitan, tidak apa-apa. Yang utama adalah keluarga Liu, pasti tidak boleh terjadi apa-apa. Wan Qing, ibu tidak akan membiarkanmu menderita. Meskipun keluarga Gu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Longcheng, untuk menghadapi mereka. Ibu punya cara. Ibu, cara apa itu? Tenang saja. Ibu sudah bersiap sejak dini, dengan memanfaatkan kekuatan Dewa Tua. Sudah memasang jaring yang luas dan tidak bisa lolos. Baik Gu Yanchen maupun keluarga Gu. Semua tidak bisa lolos dari cengkeraman keluarga kita. Memang, jahe tua semakin pedas. Namun, Dewa Tua tidak melakukan sesuatu tanpa keuntungan, apa yang jadi imbalannya? Tenang saja. Dewa Tua punya dendam pribadi dengan keluarga Gu, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia sudah pernah menyerang keluarga Gu. Kalau tidak, bagaimana Gu Yanchen? Orang tuanya bisa mati. Lagi pula, Dewa Tua sepertinya sangat tertarik dengan roh spiritual. Aku sudah berjanji padanya. Jika dia membantu kita mengalahkan keluarga Gu, aku akan menyerahkan Liu Qingling padanya. Nyonya muda. Bisakah kamu bicara lebih lembut saat streaming? Kamu selalu marah maci di ruang streaming, banyak yang mengeluh. Minta untuk menutup ruang streamingmu. Yang aku katakan itu semua benar, tidak ada yang dipalsukan sama sekali. Nyonya muda, orang-orang sekarang tidak tahan mendengar kebenaran. Kalau begitu, dunianya yang salah, bukan aku. Lao Zhao, kamu masih punya waktu untuk peduli padaku? Tentu aku peduli Nyonya muda. Mengapa Nyonya berkata begitu? Istrimu kan hamil 3 kali sebelumnya. Semua gagal keguguran kan? Nyonya muda, bagaimana kamu tahu? Istrimu dalam bahaya, cepat pulang, kalau tidak pulang sekarang. Keluargamu tidak akan pernah bisa punya anak lagi selamanya. Aku akan pulang sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Dokter bilang, untung datang tepat waktu. Kalau datang 10 menit lebih lambat, tidak hanya bayinya tidak bisa diselamatkan. Ibu juga akan membahayakan nyawa. Nyonya muda, terima kasih banyak. Tidak usah, kita keluarga sendiri. Beruntung kamu membantu saya, kalau tidak pasti akan mati 2 jiwa sekaligus. Ibu dan anak sama-sama mati. Menurut logika, keluarga kamu bukanlah keluarga tanpa keberuntungan. Lagi pula,
istrimu biasanya sering berbuat baik. Sifatnya ramah, sebagai guru juga sangat dicintai oleh murid. Kalau diomongkan begitu, anak kamu seharusnya lahir dengan lancar, ya. Nyonya muda, maksud Anda? Oh iya, saat istri Anda pertama kali keguguran. Apakah itu saat nenek mulai sakit? Ah, Tuan muda, Nyonya muda sepertinya benar-benar punya kekuatan gaib. Hal yang begitu aneh kamu juga percaya. Konyol. Kalau kamu tidak percaya, coba juga ikut berdoa. Kamu turun dulu. Seram sekali. Tahayul. Aneh, tidak bisa mengenali siapa dia. Tapi nasibnya seharusnya kaya raya dan mulia. Dengan aura penguasa yang kuat, bagaimana bisa diputar-balikan? Tidak, ini mau membunuhnya, tapi nasibnya terlalu kuat. Jadi gagal membunuh, tapi membuatnya terbalik yin yang, hidup sendirian. Orang ini menyebarkan tahayul, jangan percaya padanya. Hei, ini namanya laki-laki perempuan sama saja. Kamu bisa hidup sampai hari ini tidak mudah, nikmatilah dengan baik. Hidupmu yang sendirian. Tidak, aura sial mendekat. Di rumahmu ada orang tua kan, cepat pulang lihat. Maaf, siaran hari ini sampai di sini dulu. Takut ketahuan ya, turun siaran. HMPH. Ah, kok rasanya ada sesuatu. Guyanchen, cepat kembali, nenek ada masalah. Ah. Bagaimana bisa? Nenek tadi masih sangat bersemangat. Diam, berisik sekali. Nenek, aku Yanchen. Nenek lihat aku. Ah. Nenek, cepat bawa ke rumah sakit. Kemari. Diam, nenek ini bukan sakit. Ke rumah sakit tidak ada gunanya. Lalu bagaimana? Sekarang aku gunakan semua tenaga spiritualku, bisa melindungi sementara. Keselamatan nenek. Kamu tunggu di luar, diam. Oh iya, jangan biarkan siapapun menggangguku. Ah, Tuan muda, Nyonya muda sangat hebat. Nyonya tua seumur hidup baik hati, pasti tidak apa-apa. Ah, Halo, ada apa? Tuan Gu, mau selamatkan Nyonya tua. Li Wan King, bicara langsung. Mau selamatkan Nyonya tua sangat mudah. Kamu mau apa sebenarnya? Usir Liu Qingling keluar. Jika kau tidak percaya padaku, Nyonya tua tidak akan bisa melewati krisis ini. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak menipuku? Aku sudah bawa obatnya, setelah Nyonya tua meminum obat ini, dia akan bangun. Kamu akan tahu sendiri apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Obatnya di sini. Ingat perjanjian kita, jangan kasih tahu siapapun tentang ini, sepatah kata pun tidak. Iblis Liu Qingling. Kalau tidak, dia akan mengganggu, dan kalau Nyonya tua kambuh lagi, bahkan dewa sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana kamu bisa buktikan obat ini manjur? Jika nenek ada apa-apa. Tuan Gu, sekarang kamu selain percaya padaku, tidak punya pilihan lain. Liu Qingling sudah mengeluarkan seluruh kekuatan gaibnya, tapi itu juga tidak berguna. Obat ini efeknya langsung terasa, kamu coba saja pasti tahu. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak, cepatlah pergi. Liu Qingling, lihat bagaimana kamu mati kali ini. Kamu akan selalu sial dan mati dengan buruk. Nanti setelah kamu diusir keluar dari keluarga Gu, lihat bagaimana aku akan menghabisi kamu. Selesai sudah. Liu Qingling, hari-hari baikmu sudah berakhir. Posisi Nyonya muda keluarga Gu
hanya bisa jadi milikku Liwan King. Bagaimana keadaan nenek? Nenek berhasil menjaga aliran darah di jantungnya. Kingling. Tuan, obat apa ini? Apakah bisa diandalkan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat berikan ke nenek untuk diminum. Ya, Obat ini, dari mana kamu dapatkannya? Kingling. Cepat pergi. ya. Kalau obatnya manjur sudah bagus, aku mau tidur dulu. Baik, baik. Yan Chen, sudah berapa lama aku tidur? Nenek, kamu sudah bangun. Kamu tidak apa-apa? Itu bagus sekali. Sudah bagus kamu tidak apa-apa. Sekarang aku sudah merasa jauh lebih baik, dada saya tidak sesak lagi. Rasanya juga sudah ada tenaga kembali. Xiaoling yang menyelamatkanku. Iya, itu Xiaoling Yang. Melindungi aliran darah jantungmu. Sudah bagus kamu bisa bangun. Sekretaris Hao, cepat panggil dokter sini. Untuk periksa keadaan nenek. Ya, Xiaoling, kamu pasti sangat lelah, ya? Wajahmu terlihat sangat pucat. Yan Chen, perlakukan dia dengan baik, dia adalah pembawa keberuntungan keluarga Gu. Baik, nenek. Saya mengerti. Istirahatlah dulu. Saya akan bawa Xiaoling pulang dulu. Baik, Hai. Yan Chen, bagaimana kondisi nenek? Pil itu sebelum aku pingsan. Siapa yang memberikannya padamu? Itu resep tradisional dari seorang teman. Nenek sudah sadar. Dokter juga bilang pemulihannya baik. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kelebihan energi spiritual, ya? Energi spiritual di dalamnya bukan berasal dari dunia biasa. Efek pil itu sangat kuat, menekan paksa. Meski sementara menyelamatkan nenek, tapi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah besar nantinya. Ngomong-ngomong, masih ada pilnya? Bisa kutunjukkan? Hanya satu itu. Temanku juga hanya punya satu itu. Kamu sedang sangat lemah sekarang, jangan pikirkan dulu. Perlu istirahat yang baik, pulihkan tubuhmu. Aku akan jaga nenek. Setelah aku pulih, aku akan perhatikan nenek dengan lebih teliti. Pil biasa itu. Aku merasa ada yang tidak beres. Kamu istirahatlah dulu dengan baik. Tuan Gu. Nyonya tua belakangan ini semangatnya bagus, kan? Efek obatku langsung terasa. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Obat itu dari mana asalnya? 7 hari. Setelah 7 hari, efek obatnya akan hilang. Energi jahat dalam tubuh Nyonya tua akan menyerang balik dengan lebih ganas. Saat itu, akan sangat menyiksa, pasti tidak akan selamat. Wan King, berani-beraninya kau mempermainkanku. Mempermainkan? Tidak, ini aku memberimu pilihan. Menyelamatkan Nyonya tua itu mudah. Pertama, aku mau kau mengusir Liu King. Makhluk itu keluar dari Longcheng. Aku mau membuatnya hancur reputasinya. Tidak bisa kembali ke Longcheng lagi. Kedua, nikahi aku. Aku mau kau mengadakan pernikahan besar secara terbuka. Umumkan ke seluruh dunia, aku Liwan King adalah istri sahmu. Asal kau lakukan 2 hal ini, aku akan memberitahukan obat yang benar-benar menyembuhkan. Nyonya tua, jamin dia panjang umur. Kamu mimpi. Aku pasti tidak akan menikahimu. Apalagi mengusir Liu Qingling. Oh ya? Kamu memang sangat setia dan berbakti ya? Kamu demi seorang siluman yang asal-usulnya tidak jelas. Mengabaikan hidup mati nenekmu sendiri. Kamu memang anak yang berbakti. Baiklah, lihat saja nanti.
Lihat bagaimana nenekmu 7 hari lagi mati di depan matamu. Jangan sampai menyesal. Berhenti. Bagaimana aku tahu yang kamu katakan itu benar? Bagaimana aku tahu? Kamu tidak sedang membohongiku. Percaya atau tidak, terserah kamu. Soal bukti. Bukankah kamu selalu curiga dengan identitas Liu Qingling? Aku beritahu kamu. Liu Qingling, dia sama sekali bukan Liu Qingling yang asli. Dia adalah siluman, iblis yang merasuki dan merebut tubuh. Dia merebut tubuh Liu Qingling. Yang tidur di sampingmu, tidak tahu adalah siluman tua. Yang sudah hidup berapa lama? 7 hari? Hanya 7 hari, Nek. Apa yang dikatakan Liu Wanqing itu benar? Apakah Liu Qingling benar-benar siluman yang merebut tubuh? Tidak mungkin, meski dia aneh, tapi dia menyelamatkan nenek. Dia padaku. Tapi kemampuannya itu. Dan yang dia katakan, tentang Dewi Jodoh. Mana mungkin manusia biasa punya kemampuan seperti itu? Aduh. Meminjam tubuh untuk membangkitkan roh. Meminjam tubuhmu, menggantikanmu menerima karma. Mungkinkah yang dikatakan Wanqing itu benar? Dia bukan Liu Qingling. Dia adalah siluman yang menduduki tubuh orang lain. Makanya dia begitu mendesak untuk berhubungan denganku. Untuk memperbaiki kekuatan silumannya. Apa yang harus kulakukan? Mengusirnya. Nenek bisa hidup. Jika Wanqing membohongiku. Jika Liu Qingling bukan siluman. Liu Wanqing punya obat. Dia pasti tahu sesuatu. Nenek sakit. Tidak bisa menunggu lagi. Liu Wanqing. Gu Shao, bagaimana pertimbangannya? Waktu tidak menunggu. Untuk membantumu mengambil keputusan, juga untuk membuktikan. Aku bilang yang sebenarnya. Aku kasih kamu satu hal lagi. Apa ini? Ini barang bagus yang bisa bikin Liu Qingling menunjukkan wujud aslinya. Tidak berwarna, tidak berbau. Cukup dimasukkan ke makanan atau airnya, lalu dia minum. Langsung bereaksi. Kalau dia siluman yang bunuh orang dan ambil alih tubuh, langsung tunjukkan wujud aslinya. Tentu, kalau dia manusia biasa, paling cuma sakit perut. Gimana? Berani coba? Pakai ini baru tahu yang tidur di sampingmu. Manusia atau hantu? Oke. Guyan Chen, kamu kenapa hari ini? Pikiran melayang-layang. Nenek hari ini. Semangatnya lumayan bagus. Aduh, dia ngomel-ngomel minta. Kita kasih dia cicit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Ada urusan kantor. Oh ya, kondisi kamu masih lemah. Harus banyak makan yang bergizi. Aku ambilkan kamu sup. Wah, kamu masak ya? Iya. Cepat, minum selagi hangat. Makasih suamiku. Kamu yang paling sayang aku. Enak loh. Kok kamu nggak minum? Aku udah minum pas supnya baru matang. Kamu aja minum selagi hangat. Minum selagi hangat. Oke. Rasanya nggak masakan kamu jago banget ya? Aku baru aja makan. Kok rasanya nggak enak banget ya? Guyan Chen, kamu kasih aku makan apa? Suo Hun San. Ini obat khusus untuk menyerang roh. Guyan Chen, kamu kenapa?
Qingling. Kok bisa gini? Bukan sakit perut. Dia udah mati. Udah mati lama. Siluman. Gu Yanchen. Suo Hunsan. Bagus, bagus banget. Kamu udah nggak sabar ya? Biarkan aku mati, ya? Kau tidak mati, kau masih hidup. Kau bukan manusia. Wan Qing benar, kau adalah siluman. Hantu jahat yang merebut tubuh orang. Kalau tidak, mengapa racun ini bisa mempengaruhimu? Menguasai tubuh Liu Qingling. Kau sebenarnya siapa? Siluman, hantu jahat. Hah, Gu Yanchen. Imajinasimu sangat terbatas. Aku adalah Dewi. Dewi di bawah Dewa Yulau yang mengatur jodoh. Aku bukan siluman apapun. Aku. Mana ada dewa? Kau menipuku. Kau makhluk jahat. Sudah pasti siluman. Ibuku pasti kau yang celakai, kan? Kau mendekatiku untuk menyedot energi priaku, memulihkan kekuatan silumanmu. Kan? Turun ke dunia karena aku salah mengikat benang jodoh. Diusir Yulau untuk merasakan cinta sejati. Tidak mungkin. Liu Qingling dibunuh. Aku meminjam tubuhnya untuk hidup kembali, menyelesaikan urusannya. Aku menyelamatkan nenekmu. Karena kau adalah orang yang ditakdirkan, bisa membantuku pulihkan energi. Praktik ganda adalah cara tercepat untuk memulihkan energiku. Tapi, aku tidak pernah menyakiti siapapun. Diam. Omong kosong. Jelas-jelas menipuku. Keluar dari Gu Yanchen. sekarang. Pergi sekarang. Aku tak mau lihat kau lagi. Pergi. Dewi jodoh sampai terpuruk begini. Yulau, puas? Bicara cinta sejati, sungguh konyol. Dewi jodoh. Sehari-hari ajar orang cari cinta, tapi sendiri diusir cinta. Meski kau membantuku, tidak kena tipu wanita. Tapi kau juga lihat kejelekanku. Sekarang aku lihat kekacauanmu. Giliranku membantumu, kan? Ada tempat tinggal malam ini? Kalau tidak, ke tempatku dulu. Tenang saja. Aku tidak akan mengambil keuntungan. Tuan muda, Kudengar kau mengusir wanita itu. Bagus. Akhirnya kau sadar wajah aslinya. Nenek perlu perawatan yang paling teliti. Iblis itu ada di sini. Dia bisa menyakiti nenek lagi kapan saja, tapi tenang saja. Selama periode ini, aku yang akan berada di sini. Bawa aku ke tempat Nyonya Tua. Tuan muda, Tuan muda. Ada apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Silakan. Waktunya sudah tiba. Dewa Tua berkata dia bisa membuatku hamil. Asalkan aku tidur dengan Gu Yanchen, ambil darahnya, dan Dewa Tua menjamin semua pemeriksaan apapun. Anak itu akan menjadi daging dan darah dia. Nanti, Gu Yanchen dan neneknya akan kita persembahkan sebagai persembahan kepada Dewa Tua. Dengan begitu, seluruh keluarga Gu dan keluarga Liu akan menjadi milikku. Dan sambil itu, aku juga akan mengorbankan ibuku. Mereka sudah tidak berguna lagi, akulah satu-satunya pemenang. Tuan Muda Gu, Tuan Muda Gu, cepat bangunlah. Tuan Muda Gu, minumlah teh ini untuk sadarkan diri. Jika kamu begini nenek akan khawatir.
minumlah sedikit. Sayang, minumlah sedikit, ya. Tuan muda Gu, aku sudah menyukaimu sejak kecil, iblis itu sudah pergi. Nanti aku yang akan menyayangimu dan merawatmu dengan baik. Dan juga nenek. Kitalah yang menjadi satu keluarga. Minggir. Yan Chen, aku ini Wan King. Jangan menolak, kita. Lepaskan. Guyan Chen, berhenti kau. Guyan Chen, keluarlah kau. Guyan. Guyan Chen. Bagaimana kamu bisa muncul di keluargaku? Aku bilang kenapa Guyan Chen mau menolak. Ternyata di rumah ini dia simpan jalang kecilmu ini. Guyan. Guyan Chen. Apakah Guyan Chen bersembunyi? Dan biarkan kamu si rubah betina ini di sini? Kamu si murahan, berani merayu suamiku. Dengar baik-baik, segera keluar dari keluargaku sekarang juga. Bangun, apa yang kamu lakukan? Jika aku melihatmu di sini lagi, percaya atau tidak aku akan menguliti kulitmu. Apakah keluargaku adalah tempat yang boleh didatangi oleh barang murahan sepertimu? Mimpi saja. Dari mana gadis cantik ini? Sedang menunggu teman-teman kami ya? Penampilannya cukup menarik. Hei, Minggir, jangan sentuh aku. wah cabai kecil ya? Hei, aduh. Jodohku ini, kalian orang-orang ini juga berani menyentuh sembarangan? Kamu siapa? Suka ikut campur urusan orang. Apa? Kalian berdua mau coba lagi? Kok kamu bisa sekacau ini? Lin Wan King mengusirku keluar. Guyan Chen mana? Dia juga nggak ngurusin kamu? Biarin kamu kayak gini? Diusir keluar? Ayo, aku ajak kamu cari makanan. Penampilanmu jelek banget. Asisten Hao, Gu Shao sebenarnya pergi kemana? Diculik hantu siluman? Atau kamu sembunyikan? Nona Liu, keberadaan yang master bukan urusan saya. Urusan perusahaan yang tanya tadi, ada manajer departemen masing-masing. Dikelola sesuai aturan, operasional normal. Nona Liu tak perlu repot. Untuk Pak Gu, saya akan cari dokter dan perawat terbaik. Kamu siapa? Berani bicara begitu sama aku? Aku sekarang calon istri keluarga Gu. Dengar ya. Transfer otoritas akun inti grup Gu ke aku. Dan surat direktur keuangan datang temui aku. Maaf, Nona Liu, grup Gu adalah aset keluarga Gu. Bukan kas pribadi Anda. Transfer aset akun. Menyangkut keamanan harta besar, tanpa tanda tangan yang master. Atau keputusan dewan, saya tak bisa patuh. Direktur keuangan hanya bertanggung jawab ke yang master dan dewan. Selain itu, yang master perintahkan, area penting perusahaan. Orang tak berkepentingan dilarang masuk ganggu operasi. Bagus, bagus sekali asisten Zhao. Tunggu saja. Nanti Yan Chen pulang. Aku yang pertama suruh dia pecat kamu. Masih ada urusan? Kalau enggak, saya sibuk. Kenapa? Kenapa masih begini? Ini sudah percobaan ketiga. Aku tetap nggak ada rasa apa-apa. Apa aku selamanya akan seperti ini? Bising. Kemari. Denyut nadimu kacau, keseimbangan Yin yang tak lancar. Seperti lumpur yang diaduk, dan energi Yin sangat kuat. Gunakan energi yang kamu akhir-akhir ini, selain kontak Li Wan King. Makan apa yang aneh enggak? Hei. Ah. Kamu kenapa? Nggak ada cara. Sekarang Guyan Chen nggak ada. Kekuatan sihirku nggak bisa pulih, nggak bisa bantu kamu. Lalu, kekuatan spiritualmu gimana biar pulih? Guyan Chen nggak ada, tapi aku ada. Apa yang Guyan Chen bisa lakukan, aku juga bisa. Kita harus latihan ganda. Kamu ada buat apa? Saling berpasangan.
Aku juga bisa. Sayang, kamu memang jodohku, tapi sekarang kamu berwujud perempuan, kita tidak bisa saling berpasangan. Kalau gitu, jangan godain aku lagi. Ada cara lain nggak? Cuma bisa kembali ke pekerjaan lamaku, merajut benang merah. Mempertemukan jodoh, mendorong perjodohan yang baik, gitu. Alam semesta akan memberikan pahala sebagai balasannya. Bisa langsung diubah jadi kekuatan spiritualku. Walaupun agak lambat, tapi sekecil apapun tetap untung, kan? Kalau bisa mempertemukan jodoh, kamu dapat pahala. Jadi gitu ya? Kamu memang peri jodoh di bawah Dewa Yulao. Tentu saja. Kamu pikir aku bohong? Bukan, cuma aku pikir dewa-dewa. Mereka ini nggak bisa diandalkan. Sama seperti manusia, cuma punya sedikit kekuatan aja. Mereka cuma sekumpulan makhluk yang nggak bisa diandalkan. Apa? Akunnya diblokir? Menyebarkan tahayul sering menimbulkan kontroversi. Pasti Gu Yanchen yang nyuruh. Bangsat. Memang aku yang blokir, sial, jangan sampai dia tahu. Nanti aku bisa dipukuli sampai mati. Buka pintunya dong. Ngapain diam aja di sini? Oh, Peri jodoh. Dengar-dengar siaran langsungmu diblokir. Si tukang ngomel juga ada hari ini ya. Lin Sanlang, ada urusan? Bicaralah. Nggak ada urusan. Pergi sana. Aku lagi kesal. Masih sekeras itu ya amarahnya. Gimana kalau kamu minta tolong padaku? Siaran langsungmu. Aku buka blokirnya, dan bisa juga tambahin trafik, bantu promosin. Gimana? Cukup baik kan? Beneran? Masih ada hati nurani nggak sih kamu? Kamu belum minta tolong padaku. Kamu minta tolong baik-baik sama Tuan Lin, nanti nggak ada makan siang. Aduh, bahuku agak pegal nih. Sini bantu pijitin bahuku. aduh, HMPH, oke, pijit bahu. tuan muda. Pelan-pelan dong. Gengs, Hu Hansan udah balik nih. Mulut Dewi bisa ditutup, tapi yang Dewi bantu kalian cinta sejati, nggak bisa. Beneran pengen bantu kalian nemuin cinta sejati, gengs. Ayo sini. Hari ini Dewi nggak bakal nyinyir. Buat yang pengen nemuin pasangan hidup. Nggak mau sendirian terus, buruan kirim tanggal lahir kalian ke gue. Hari ini gue bakal bantu kalian nemuin pasangan hidup kalian. Wan King, tolongin gue dong. Lindong itu brengsek banget. Sekarang gue nggak punya duit, tempat tinggal aja nggak ada. Liatin dong masa lalu kita, tampung gue dong. Atau minjemin gue duit dong. Siang Yujil, sekarang lu cuma bahan tertawaan. Buat kalangan atas Longcheng. Sepatu usang yang diusir, ngomong soal masa lalu sama gue. Pantes? Mau gue tampung? Minjemin duit? Wan King, kok bisa lu ngomong gitu? Kan lu yang nyuruh gue nyoba-nyoba Lindong. Cowok-cowok itu juga lu yang cariin. Sekarang lu ingkar? Itu emang lu yang goblok. Nggak bisa ngontrol nafsu, jangan nyalahin gue. Tapi, lu juga nggak sepenuhnya nggak guna. Gue kenal satu orang tua. Butuh cewek muda buat nemenin. Asal lu bisa bikin dia puas, gue kasih lu 1 juta. Li Wan King, lu suruh gue jadi pelacur? Terus kenapa? Kalau bukan gue yang rekomendasiin, mana ada yang nawar lu 1 juta? Lu juga bukan perawan suci, sok suci. Mau ambil duitnya nggak? Nggak mau? Ya udah. Apaan nih? Perut gue kayak diremas-remas. Lu kenapa? Guianchen, Nona, jangan-jangan lu lagi datang bulan? Udah gede gini, jangan-jangan baru pertama kali? Liu Qingling, jam lu. Sakit banget. Sialan nih badan cewek. Baiklah, Dewi bakal baik hati, beliin lu air gula merah. Sama yang kalian sebut, pembalut, itu. Pemulihan tenaga dalam ini lambat banget, harus gue yang jalan sendiri.
Kayak harimau jatuh ke dataran rendah. Hah? Adong, tolongin gue. Kalau cuma minta ampun atau minta duit, lupakan. Kak Dong, gue tahu gue salah. Gue pantas mati, gue nggak minta lu maafin. Tapi gue beneran udah nggak ada jalan lagi. Li Wanqing, si wanita jahat itu. Dia ingin menjadikanku sebagai cauldron untuk seorang pendeta tua sesat. Cauldron? Kau pikir ini novel Xianxia? Tidak. Karena ada Liu Qingling, Dewi Jodoh ini. Adanya kultivasi juga tidak aneh. Lagi pula, dari kepalamu yang kosong yang tidak pernah membaca ini, mana mungkin bisa memikirkan istilah cauldron? Aku kabur diam-diam. Aku mencuri ini. Ini obat yang kucuri dari pendeta tua itu. Li Wanqing menggunakan barang serupa untuk menyakiti nenek Gu dan tuan muda Gu. Aku tidak tahu apa ini, tapi mungkin berguna untuk nyonya muda Gu. Kak Dong, demi persahabatan kita dulu, kumohon. Kumohon serahkan ini pada Liu Qingling. Mungkin bisa menebus sedikit dosaku. Ikutlah denganku. Lihat ini. Suo Yang Po Yin San. Benar-benar pil yang kuat. Sifatnya sangat keras, khusus merusak keseimbangan yin yang. Dan mengunci tubuh khusus. Obat ini bisa menyembuhkanku? Tidak semudah itu. Obat ini sebenarnya adalah racun yang sangat keras. Menggunakannya untuk terobosan, prosesnya sangat menyakitkan dan efek sampingnya besar. Ringannya merusak meridian, beratnya langsung tewas. Jangan digunakan kecuali dalam keadaan terdesak. Aku akan mengajakmu meracik obat. Kau dijadikan cauldron oleh pendeta tua itu, fondasimu rusak. Tapi kukatakan, setelah fondasimu rusak begini, kedepannya mungkin tidak bisa punya anak. Terima kasih. Terima kasih juga. Sebelumnya salahku, maaf. Tersesat lama, hampir seumur hidup. Beruntung ada secercah kesadaran. Baru bisa kembali ke jalan yang benar. Jalan ini pilihanku sendiri. Ayo, aku antar kau meracik obat. Sakit. Sakit. Aduh, Ah, Guyan Chen. Kau makan pil itu? Aku baru bilang obat itu tidak boleh dimakan. Untuk memperingatkanmu. Aduh, Bos Gu. Bukannya kau hebat? Bukannya kau tidak percaya tahayul? Lihat dirimu sekarang, seperti orang lumpuh total. Memang pantas. Aduh. Kamu sudah minum obat itu kan? Apa otakmu rusak sih? Aduh. Efek obatnya gak akan hilang, kamu pasti mati. Bukannya kamu sudah kembali normal sekarang? Guyan Chen, apa kamu mau tetap hidup? Sekarang, cara tercepat buat aku pulihkan kekuatan sihirku. Kalau kamu mau hidup, kedipkan mata 2 kali. Apa maksudmu ini? Aku gak ngerti apa-apa. Guyan Chen, Bos Gu. Nasib sudah berganti sekarang nih. Siapa yang dulu usir aku keluar dari rumah? Bilang aku itu monster. Siapa yang sombong tinggi, meremehkan aku? Sekarang lihat deh, ada orang yang mau saja terbaring di sini. Memohon untuk berlatih bersamaku, minta aku selamatkan nyawanya. Wajah memerah nih. Malu ya? Dulu kamu kemana aja? Waktu kamu cium aku paksa dulu. Semangat kasarmu kemana? Sekarang baru malu. Aduh, sudah terlambat. Kamu cuma bisa menunggu peri cantik ini selamatkanmu kok. Kamu ya, nikmati saja dengan tenang. Aduh, masih terbaring buat apa? Coba bangun dong. Langkah maju 2 langkah. Aduh.
Putar sedikit. Efeknya bagus banget nih. Kamu ini power ban yang bagus. Kualitasnya sangat luar biasa. Sekarang, bukankah kamu seharusnya? Berterima kasih. Terima kasih tidak perlu. Tapi ingat, sekarang kamu berutang nyawa padaku. Nanti kalau mau berlatih bersama, ingat ya, panggil aja kamu harus datang. Ya, Asisten Sao, aku kasih kamu kesempatan terakhir kali ini. Serahkan semua wewenang perusahaan padaku, lalu keluar dari sini. Jangan salahkan aku yang gak baik terhadapmu kalau kamu tidak mau. Liwan King, ini adalah masuk secara ilegal. Pemerasan. Tuan muda tidak akan membiarkanmu. Nyonya tua butuh istirahat yang tenang. Silakan kamu keluar sekarang. Guan Chen saja dirinya sendiri sudah susah nyelamatin diri. Soal Nyonya tua, biar aku yang urus dia. Orang-orang, bawa orang yang mengganggu ini keluar dari sini. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Soal Nyonya tua, antarkan dia ke ruang rahasia untuk istirahat yang tenang. Tanpa perintahku, tidak boleh ada orang yang masuk. Kamu datang untuk apa? Aduh, Aun, kalian ngapain sih? Tolong, berhenti. tolong. Liwan King. Berani sentuh nenekku, ku buat hidupmu lebih buruk dari mati. Seharusnya kamu. Seharusnya mati keracunan darimu. Sayangnya, Dewi ini beruntung selamat. Malah berhasil selamatkan kakak baikmu. Sekarang, saatnya kita beresin semuanya. Cegat mereka. Hah, Aduh, Nek baik-baik saja kan? Ternyata main curang, berani coba kutuk Dewi ini. Baik, Dewi ini temanin kamu main sebentar. Balas budi, serang balik. sial, jimat dipaksa, serangan balik, arg. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Aktifkan rencana darurat level 1. Serang total grup Liu, putus semua rantai dana mereka. Rebut klien inti dan pemasok mereka. Kirim semua bukti penggelapan pajak. Dan suap grup Liu ke pihak berwenang. Aku mau keluarga Liu lenyap dari dunia bisnis lonceng dalam sebulan. Siap, Tuan Muda. Sudah siap dari dulu. Tuan dan Nyonya Liu, jangan buang-buang tenaga. Lihat ini apa? Apa? Ini wasiat ibumu dulu. Ini mustahil. Tidak mungkin, dia jelas bilang. Setelah dia meninggal, semua hartanya. Liu Qingling. Saat dia belum dewasa, kalian yang mengelola untukku. Sekarang aku sudah dewasa, semua harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Mulai sekarang, keluarga Liu tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Aduh, ini... Ibu, gimana nih? Sekarang kita mau kemana? Sekarang hotel pun kita nggak sanggup. Semua salah si Liu Qingling itu. Dan Guan Chen juga. Hancur, semuanya hancur. Oh iya, ada juga Xian Yujia. Entah masih ada nggak gubuk kecil yang dulu dia sewa. Kita cari dia. Berdasarkan hubungan kita dulu. Mungkin dia mau nampung kita sementara. Iya, baik. Ayah, ibu, ini rumah Xiao Yu. Aku akan mengetuk pintu. Baik. Xiao Yu, ini Liwan King. Xiao Yu, keluarga kami sedang mengalami kesulitan. Bisakah kami menginap di sini dulu beberapa hari? Tunggu sampai kami menemukan tempat, Liwan King. Ketika kamu ingin menyerahkan aku kepada monster tua itu dulu, pernahkah kamu membayangkan hari ini? Ketika kamu membuangku seperti sampah, pernahkah kamu pikir aku akan menampungmu? Mimpi! Pergi! Segera pergi! Kalau tidak, aku akan laporkan polisi, lapor kalian melecehkan.
Nona Liu dari kalangan elit. Sekarang cuma anjing terlantar. Aku antar kamu ke jalur VIP kantor polisi. Pergi. Xiao Yu, bukankah kita sahabat? Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak punya jalan keluar. Aku kasih kamu satu jalan. Ada seorang sesepuh yang butuh wanita muda untuk melayaninya. Kamu hanya perlu melayaninya. Semua masalah selesai. Hah? Dewa tua, tolong. Aku mohon, tolong selamatkan kami. Gu Yanchen dan wanita Liu Qingling itu menghancurkan kami, membuat kami bangkrut dan tak punya rumah. Sekarang hanya kamu yang bisa menolong kami. Dulu kamu berjanji pada keluarga Liu akan membantu kami sukses besar. Benar, Dewa Tua. Anda sangat hebat. Asalkan bisa membalikkan keadaan kami. Kami bersedia membayar harga apapun. Balikkan keadaan, nasib keluarga Liu sudah habis, keberuntunganmu tipis. Lagi pula menghadapi orang yang salah, sepertinya sudah di ujung tanduk. Jalan buntu. Tidak mungkin. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu gagal menghadapi keluarga Gu, kami tidak akan sampai seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu tidak membantu kami sepenuh hati, kami akan bocorkan semua hal tentangmu yang merugikan keluarga Gu dulu. Kami sebarkan semuanya. Betul. Selama bertahun-tahun, keluarga Liu sudah memberi kamu berapa banyak uang. Yang bisa kami beri sudah kami beri. Kalau kamu tidak membantu kami, semua orang akan mati bersama. Mengancamku? Cuma dengan 3 anjing terlantar seperti kalian? Hah? Tapi, jalan, bukan tidak ada. Tergantung apakah keluarga Liu bersedia membayar harganya. Nenek, serangan penyakitmu kali ini, energi jahatin itu. Sama dengan yang ditekan sebelumnya. Dan sisa di tubuh Yanchen, semuanya berasal dari sumber yang sama. Dan, aku rasa energi jahatin ini sudah lama berkeliaran di keluarga Gu. Coba nenek pikirkan baik-baik. Kapan tubuh nenek mulai bermasalah? Apakah orang Yanchen mengalami pada waktu yang sama? Apakah pada waktu yang sama? Ya, sekitar waktu itu. Sebenarnya hal ini adalah luka yang mendalam bagi keluarga Gu selama ini. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Orang tua Yanchen adalah orang-orang yang sangat baik. Di bawah kepemimpinan mereka, keluarga Gu semakin makmur. Tapi tiba-tiba ada periode di mana keluarga Gu mengalami berbagai kesialan. Hampir bangkrut. Tuan saat itu meminta orang untuk melihat Feng Shui. Datanglah seorang dukun yang sangat aneh ke rumah. Dia bilang nasib keluarga Gu terlalu kuat, sudah ditakdirkan oleh surga. Jika tidak melakukan sesuai yang dia katakan, keluarga Gu akan mengalami bencana pemusnahan. Apa yang dia minta kalian lakukan? Dia meminta keluarga Gu untuk menyerahkan Ibu Yanchen kepadanya. Mengatakan dia adalah tubuh yin ekstrim, bisa membantu latihannya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Keluarga Gu, seberat apapun kesulitannya, tidak akan pernah melakukan hal keji seperti ini. Ayah Yanchen langsung mengusirnya keluar. Lalu bagaimana? Tidak lama kemudian, orang tua Yanchen mengalami kecelakaan. Keduanya meninggal. Segera setelah itu, kondisi tubuh saya mulai tidak beres. Yanchen juga sejak kecil menderita penyakit aneh, tidak bisa kontak dengan wanita. Tapi Tuan adalah orang yang keras kepala, dia tidak percaya tahayul. Aduh, dia yakin, itu ulah dukun itu. Dia menggunakan semua kekuatan keluarga Gu, bahkan meminta bantuan orang bijak dari gunung, dengan biaya besar. Akhirnya menemukan tempat persembunyian dukun itu. Lalu bagaimana? Lalu, dukun itu, katanya terbunuh di tempat. Tapi Tuan tidak lama setelah kembali, juga terkena penyakit aneh. Tidak lama kemudian, juga meninggal. Setelah Tuan pergi, bisnis keluarga Gu juga perlahan membaik, semakin besar. Tapi kondisi tubuh saya ini, dan penyakit Yanchen, tetap tidak sembuh. Saya mengerti. Dukun itu sebenarnya tidak benar-benar mati. Keluarga Gu beruntung, tapi kalian dilanda penyakit. Kemungkinan besar juga ulahnya. Ternyata, semua bencana keluarga Gu hari ini adalah ulah dukun ini. Aduh. Dulu, dia memberikan kutukan yang sangat keji pada keluarga Gu. Keluarga Gu berjuang mati-matian melukainya, menghentikan kutukannya, bahkan menarik sebagian besar balasan kutukan ke diri mereka sendiri. Jadi, nasib keluarga Gu kemudian semakin baik. Tapi,
akar masalah ini sebenarnya tidak terselesaikan. Ahli sihir itu, dewa tua itu, lukanya sudah sembuh. Dan dia kembali lagi. Persembahan. Persembahkan sisa energi dan darah keluarga Liu kepadaku, dengan darah dan jiwa kerabat sebagai penuntun. Baru bisa mengaktifkan inti kutukan yang kutinggalkan di kedalaman keluarga Gu dulu. Saat itu, keluarga Gu pasti terkena dampak balik, hancur. Dan kalian bisa menerima sebagian energi keluarga Gu yang tercerai-berai untuk bangkit kembali. Persembahan? Persembahkan siapa? Keluarga kami. Hanya tinggal ayah, ibu, dan aku. Persembahan, siapa saja bisa. Hanya saja, keluarga Liu hanya boleh menyisakan satu orang untuk mengubah nasib. Ayah, ibu, jangan salahkan aku. Keluarga Liu tidak boleh berakhir begini. Aku juga tidak bisa jadi rakyat biasa. Anggap saja ini kontribusi terakhir untuk putri kalian. Ayah, ibu, minum. Ibu, minum. Kutukan yang kuterapkan pada keluarga Gu dulu. Semuanya ada di jimat suci ini. Bawa ini ke keluarga Gu. Maka sihir yang terkumpul selama 20 tahun akan aktif. Masa kejayaan keluarga Gu sudah habis. Hari kiamat mereka tiba. Dan kau akan menjadi penerima energi baru keluarga Gu. Hahaha. Keluarga Gu, Gu Yanchen, Liu Qingling. Karma kalian tiba. Harus temukan sumber ilmu hitam dulu. Kalau tidak, meski aku netralkan energi negatifnya, ia akan bangkit lagi. Kau dan nenek masih bisa kambuh. Aku gali sedalam apapun, akan kutemukan benda ini. Tunggu. Akar energi jahat ini. Kalau tidak dipicu, bahkan aku pun tidak bisa lihat apa ini. Aduh, gimana dong? Tenang, ada cara, tapi agak berbahaya. Dengar ya. Batuk-batuk. Tenang, pasti ada jalan. Nek, Yanchen. Yanchen. Yanchen, kenapa kau? Aduh, aku tidak bisa. Aku? Matilah. Karena kamu, aku kehilangan segalanya. Aku sendiri yang membunuh orang tuaku, menyerahkan diriku kepada si tua itu. Semua karena kamu, semua karena keluarga Gu. Keluarga Gu? Liu Qingling. Matilah kalian semua. Hentikan. Liu Wanqing, kamu wanita jahat. Bahkan orang tua sendiri kau bunuh, kau pantas mati. Lepaskan aku. Kalian berdua brengsek, berani merusak rencanaku. Mana orangnya? Kejar. Nenek, nenek, kenapa nenek? Liu Qingling.
Liu Qingling, kau di mana? Nenek, ayo, minum obat ini cepat. Nenek sekarang sudah tidak apa-apa. Kalau begitu rawatlah dia baik-baik. Aku akan menyelesaikannya. Nenek. Nenek, cepat bangun. Aduh. Nenek. Tidak apa-apa, sudah jauh lebih baik. Kamu, Aku sudah sembuh, benar-benar sembuh. Rasanya siap berubah kapan saja. Hilang sekali. kamu sudah kembali? Ya, Nenek. Akhirnya sembuh. Sungguh bagus sekali. Bagus sekali. Ini. Sumber kutukan sudah aku cabut habis. Nenek, akar energi jahat di tubuhmu sudah hilang total. Kedepannya, nenek akan jadi nenek tua yang sehat dan panjang umur. Bagus sekali. Sedangkan untukmu, benih ilmu hitam yang ditinggalkan si tua itu di darah keluargaku, juga sudah aku cabut sampai ke akarnya. Kedepannya, kamu tidak perlu khawatir lagi akan berubah jadi wanita. Sedangkan Li Wanqing, umpan ular keluar sarang. Ular sudah masuk perangkap, sisanya serahkan pada hukum. Dewa tua. Dewa tua, tolong selamatkan aku. Siluman itu terlalu hebat, merusak sihir kita lagi. Tolong pikirkan cara lain, bantu aku sekali lagi. Tolong bantu aku sekali lagi. Dasar sampah, hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Nilai manfaat yang ada di tubuhmu sudah aku habiskan sepenuhnya. Namun, tubuh dan sisa rohmu ini masih ada sedikit gunanya. Dengan tubuh sisa ini, jadilah persembahan, ambil nyawamu, rohmu menjadi milikku. Tarik. Tenang saja, kamu tidak akan mati dalam waktu dekat. Tapi kamu akan menjadi orang yang tidak sadar, sampai aku menguras semua dagingmu. Dan seluruh jiwamu, barulah kamu akan mati. Aku sudah mengunci jiwamu di dalam tubuhmu sejak lama, HM. Ikatan takdir buruk, akhirnya menjadi belenggu. Kamu penjahat, bahkan nilai manfaat terakhirku juga tidak mau kamu lepaskan, sungguh sangat kejam. Gila benar. Akhirnya kamu datang, HM, kamu merusak rencana besar saya. Hari ini bukan kamu yang mati, itulah saya yang mati. Oh iya. Saya juga harus berterima kasih pada adikmu yang baik itu. Dia sudah menceritakan semua rahasiamu kepadaku dengan jelas sekali. Peri takdir yang menghidupkan kembali dari mayat, hahaha. Benar-benar surga membantu saya, hahaha. Setelah menelan roh surgamu, itu cukup untuk menutupi semua kerugian saya. Bahkan bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Karena kamu sudah tahu aku adalah peri, kamu kebudidaya jahat tingkat rendah. Cepat menyerah sekarang juga. Sombong sekali. Benar, kamu adalah peri. Jika kamu turun ke dunia dengan cara normal, memang saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Tapi sekarang kamu mengambil alih tubuh orang lain. Hanya roh jahat yang menumpang di tubuh orang lain. Dengan energi bela diri, darah membentuk sisa roh. Berkumpul kembali seperti air yang membeku. Roda nasib alam. Balasan sebab dan akibat. Mencuri nyawa orang lain, bertukar nyawa untuk melatih roh, dosamu sungguh tak terhingga. Hari ini kami akan membiarkan kalian merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Apakah ini bala balik dari dosa? Qingling. Qingling, kamu tidak apa-apa? Qingling.
Dia ternyata berhasil memanggil jiwamu kembali. Tapi satu tubuh tidak bisa menampung dua jiwa, kita berdua pasti salah satu. Akan hancur jiwanya. Kembalilah. Kembali ke tubuhmu. Kembali ke dalam tubuh. Gunakan nyawaku ganti nyawanya. Aku mohon, biarkan dia kembali. Aku mohon. Bawa dia kembali, ya. Dasar bodoh. Ini yang dikatakan dewa perjodohan. Cinta sejati yang melampaui hidup dan mati. Kumohon, aku tak bisa hidup tanpanya. Aku tak boleh egois. Mengambil alih tubuhnya. Kumohon. Tolong selamatkan dia. Liu Qingling, kau baik-baik saja? Liu Qingling. Gu Shao, Qingling, kau baik-baik saja? Qingling. kenapa kau memelukku? Sudah tak apa. Kamu, Liu Qingling. Tentu saja aku Liu Qingling. Gu Shao, kau sengaja mencariku? Ah. Liu Qingling. Hai. Ah. Kau tak perlu jadi wanita lagi. Jangan seperti wanita. Cengeng begitu. Hei, tua bangka. Aku tak mau jabatan surgawi lagi, Dewi ini. Mau pacaran serius di dunia, merasakannya. Ini jauh lebih seru daripada jadi dewi.